Maat itu menunjukkan iman yang kurang. Kalau iman kurang, maka hidupnya tidak akan mantap, akan GTA. Tahu GTA, Bu? Galau tiada akhir. Kalau yakin kepada Allah, Allah Maha tahu masalah kita. Kita tidak akan ribet mengeluh kepada makhluk. Kita akan lebih nambah ibadah kita. Baik ibu bapak sekalian, kalau dilihat dari depan wajahnya ada kemiripan. Satu, ini wajah-wajah dalam antrian dijemput oleh malaikat maut. Benar? Benar. Ini wajah-wajah menuju kematian. Betul. Benar? Benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita ini sedang menunggu jemputan. Tidak tahu berapa lama lagi, pasti kita mati pada waktu yang ditetapkan. Kita akan datang ke tempat kita dicabut nyawa dengan cara yang Allah kehendaki. Semua bukan urusan kita, urusan pencipta kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan selama hidup, selama nunggu mati, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan selama nunggu dijemput, apa yang terjadi? Ujian. Apa? Santri selama hidup ini apa? Ujian. Tidak mantap nih. Selama hidup ini apa? Ujian. Bisyarri wal khairi fitnah. Tidak punya uang, ujian. Banyak uang, Ujian. belum punya jodoh, Ujian. sudah punya jodoh, Ujian. santri ini saya ikut bisa nih. Tahu dari mana? Sudah punya jodoh, ujian. Lihat orang tua katanya. Ibu, Bu, belum punya suami? Sudah punya suami? Kenapa lebih keras? Dihina? Ujian. Dipuji? Benar. Setiap waktu diuji oleh Allah. Apa tujuan ujian dari Allah? Supaya kita dekat dengan Allah. Tahu ujian yang berat? Mana yang berat? Yang berat dalam hidup adalah ujian yang membuat kita mudah lupa kepada Allah, mudah mengkhianati Allah, mudah memperturutkan hawa nafsu. Itulah ujian yang berat. Karena hakikatnya Allah menguji kita agar jadi dekat dengan Allah. Mana yang lebih berat ujian? Dipuji atau dicaci? Dipuji. Dipuji. Nggak jelas jawabannya. Dipuji atau dicaci? Dipuji. Ibu maunya dipuji atau dicaci? Mana nggak jelas gini. Sekali lagi ya, ini saya sengaja bicaranya sejelas mungkin. Ujian yang berat adalah ujian yang membuat lupa
mudah lupa kepada Allah. Dipuji atau dicaci yang lebih berat ujian? Dipuji. Dipuji. Iya. Karena orang dipuji lebih dekat dengan ujub, merasa dirinya yang bagus. Jadi ibu mendingan dipuji atau dicaci? Jangan dua-duanya. Saya yang salah bertanya yang menjadi beban. Sebetulnya banyak masalah itu bukan masalah. Yang harus kita cemaskan dalam hidup bukannya banyak masalah. Yang harus kita cemaskan dalam hidup tidak ditolong Allah dalam menghadapi masalah. Ujian tidak ada yang bahaya. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Iya kan? Jadi kita menderita bukan karena persoalan hidup, tapi karena salah menyikapi persoalan itu. Jelas? Ini saya santri nggak usah ikut jawab. Ini khusus buat yang rumah tangga. Ini santri otomatis jawab melulu. Sabar santri. Bapak, Pak, Bapak dulu walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, demi si dia, benar? Berkorban habis-habisan. Rencananya kan mau bahagia nikah sama itu, ya? Benar kan? Nikah, hasilnya bagaimana? Siapa yang paling bikin pusing bapak? Gak berani jawab. Ibu mau menerima lamaran si dia. Kenapa mau, Bu? Disangkanya bakal bahagia, benar? Sesudah nikah yang paling sering bikin ibu pening siapa? Wah, salah jawabannya. Enak aja nyalahin lelaki. Kita pening dalam rumah tangga bukan karena kekurangan suami, bukan karena kekurangan istri. Maksudnya bukan kurang istrinya. Salah lagi bicaranya, astagfirullah. Bukan karena kekurangan dan kesalahan istri, kita Salah menyimpulkan. jadi pusing dalam berumah tangga. Penyebabnya karena kita yang kurang iman dan kurang amal saleh. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhdiyanahu hayatan thayyibah. An-Nahl berapa? 97. Jadi Bapak Ibu, adik-adik, jangan takut menghadapi masalah. Nabi Muhammad SAW punya masalah tidak? Punya. Jawab, punya masalah tidak? Punya. Sedikit atau banyak? Banyak. Ringan atau berat? Berat. Sederhana atau rumit? Rumit. Hasilnya hina atau mulia? Iya. Kenapa? Karena ditolong Allah. Ini yang sedang ceramah kira-kira banyak tidak masalahnya? Ada. So tahu. Nah inilah masalah Indonesia. Sibuk mikirin masalah orang lain. Harusnya jawabannya tidak tahu. Ini malah lebih keras. Jangan ikut campur. Hati-hati celetak-celetuknya, Bu, dicatat oleh malaikat. Beneran. Ini saya berusaha bicara
hati-hati, karena saya tahu perkataan ini didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat oleh malaikat, serta saya akan dituntut di yaumul hisab dari setiap ucapan ini. Saya ceramah bukan untuk dipahami jamaah, tapi bicara supaya Allah suka. Karena saya tidak bisa membolak-balik hati siapapun, tidak bisa memberi hidayah, tidak bisa. Penceramah tidak punya kemampuan menyolehkan yang mendengarnya. Yang menyolehkan adalah Allah. Bicaralah dengan niat yang disukai Allah, dengan perkataan yang disukai Allah. Allah lah nanti akan memberi manfaat. Maka di rumah perlu tidak bertengkar. Gak jawab. Perlu tidak bertengkar. Mau apa? Nyeneng-nyenengin setan saja. Gak perlu bertengkar. Yang perlu cuma dua, falyatul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Allah yang membulak-balik hati. Tidak perlu banyak nasihat kepada anak-anak. Kalau nasihat itu hanya sekepikirnya, nasihat tidak akan mengubah. Nasihat itu amal soleh. Kalau nasihatnya niatnya ikhlas, yang disampaikannya benar, Allah yang akan mengubah yang mendengar. Jadi kembali, hidup ini mudah dan susah, kuncinya apa? Ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah memudahkan, mudah. Kalau Allah nutup, nutup. Apa yang Allah kehendaki, itu yang terjadi. Jadi yang kita takuti dalam hidup bukan masalah. Takut tidak ditolong Allah. Dan itu saja. Siapa yang ditolong Allah dalam hidup ini? At-Tolaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, Allah memberi jalan keluar persoalan apapun, dari yang paling kecil sampai yang paling rumit. Allah tahu. Persoalan keluarga, persoalan kesehatan, keuangan, bisnis, kerjaan, sosial, apapun persoalan, Allah Maha tahu. Tidak ada yang rumit. Mengurus jagat semesta aja mudah, apalagi mengurus makhluk yang kecil mungkin seperti kita ini. Oleh karena itu harus kepikiran setiap hari saya makin takwa. Allah akan datangkan rezeki dari tempat yang tidak terpikirkan, tidak terduga, tidak terbayangkan. Maka jangan putus asa. Sesulit apapun, sepelik apapun, Allah sudah janji. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak ada putus asa bagi kita. Putus asa hanya bagi orang yang kurang iman. Kondisi saudara kita di Palestina sekarang benar-benar kritis menurut manusia. Allah menyaksikan apapun yang terjadi di sana. Tidak ada satupun yang tersembunyi.
Semua perut lapar Allah tahu. Semua sakit karena luka, karena patah, karena tembakan, karena Allah mengetahui. Tidak ada yang luput sekecil apapun. Pasti Allah punya rencana terbaik bagi saudara kita di sana. Semuanya suatu saat akan meninggal. Ini meninggal. Israel juga mati. Nanti di akhirat kehidupan yang sebenarnya. Jadi apa yang harus kita pikirkan supaya ditolong Allah harus bagaimana? Oh diam-diam aja gini. Supaya ditolong Allah harus bagaimana? Mendekat ke Allah. Jadi orang yang takwa. Seperti apa orang takwa? Al-Baqarah ayat 3. Pegang ini baik-baik ya. Saya belum jadi ahli tafsir. Baru baca terjemah dan baca tafsir. Ini bukan tafsiran karena akan sangat sederhana. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa, muttaqin. Siapakah muttaqin? Dengar baik-baik ya, ini fondasinya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Makanya tadi awal pembicaraan kita, yakin tidak nih ada Allah. Karena Allah tidak terlihat oleh mata, oleh telinga, oleh peraba. Laisa kamitslihi syai'un. Yakin tidak ada malaikat. Yakin tidak ada ruh, ada takdir, ada surga, ada neraka, ada alam barzah. Banyak yang gaib dalam syariat Islam yang harus kita yakini. Nah, orang takwa itu yakin. Dua, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Maka Bu, Pak, kalau ingin ditolong oleh Allah, yang pertama harus diperbaiki adalah keyakinan ke Allah. Makin yakin ke Allah, ana inda dhanni abdi, aku sesuai dengan prasangka hamba. Masalah terbesar kita, kalau dengar, masalah terbesar kita adalah kurang ingat Allah. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbah masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikrullah dengan yang tidak zikrullah, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Ketika kita tidak ingat Allah, kita ini jadi Mayat. Jadi apa? Mayat. Zombie. Kita baru dinilai kalau lagi zikrullah. Jadi kalau ibu-ibu di kamar ngobrol sama suami, nggak ada yang ingat Allah, maka kamar itu namanya kamar Zombie. kamar mayit. Naik mobil ke sini, nyetel lagu, ngobrol, nggak ada yang ingat Allah, namanya mobil apa? Bulan. Mobil jenazah. Ibu ngobrol aja, nggak ada yang ingat Allah, arisan, itu namanya zombie diskusi. Nah, bagaimana supaya yakin ke Allah? Qadarullah, inilah caranya. Alhamdulillah.
hampir aja mengatakan kenapa nggak dari tadi. Tadinya sudah tidak ada, paling dipotong gaji nanti petugasnya. Bu, Pak, takwa itu iman kuncinya. Makanya Bapak Ibu, iman itu ilmu. Kalau udah dengar iman, maka pintunya ilmu. Kalau Bapak Ibu tidak rajin datang ke majelis ilmu, pasti kurang iman. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Rasulullah SAW bersabda, yufaqihu fiddin, Allah pahamkan agama. Nah, agama Islam luas. Ilmu apa yang terpenting yang bisa membuat kita kuat iman? Ilmu yang pertama dan utama adalah ma'rifatullah. Ini pertanyaan. Mengenal Allah. Coba, siapa namanya Ustaz? Adam, boleh berdiri Adam. Adam, mikrofonnya pegang. Adam, tolong jelaskan siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau dikenal dengan nama Al-Faruq ataupun pembeda. Kemudian beliau juga dulunya sempat memusuhi Islam sebelum masuk Islam, sempat juga mau membunuh Rasulullah SAW. Tapi dengan mendengar ayat Al-Quran surah Toha, beliau masuk Islam. Masya Allah. Kalau tidak di stop ini bisa bicara panjang karena beliau kenal. Sekarang tolong jelaskan Acep. 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 Acep teman SMA saya. Jelaskan. Acep, betul tidak? Terima kasih atas beliau. Semoga soleh. Acep, ada yang tahu kan? Teman SMA saya sekelas dulu, nggak ada yang tahu. Bagaimana menjelaskan kalau tidak tahu? Tapi saya bisa menjelaskan Acep karena teman sekelas. Bagaimana ingat Allah? Bagaimana menyebut nama Allah? Bagaimana menceritakan tentang Allah? Kalau kita tidak pernah belajar ma'rifat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagian ulama liya'budun itu harus diawali dengan liya'rifu. Sahih kan? Benar kan? Nggak mungkin orang bisa ibadah kepada Allah kalau tidak kenal ke Allah. Inilah masalah terbesar kita. Mau belajar agama tapi tidak serius mencari ilmu tentang mengenal Allah. Jadi walaupun sholat kurang khusyuk, beramal kurang ikhlas, kita sibuk bersandar kepada selain Allah, giliran beramal ria. Sampai ada suami yang komplain, istri saya ke pengajian kayak makan obat sehari 3 kali. Tapi kenapa yang berubah cuma seragamnya? Kenapa Bu? Pasti kurang yakin ke Allah. Karena perubahan akhlak itu tergantung tingkat yakin ke Allah. Yakin Allah Maha mendengar, gak nafsu banyak bicara. Yakin Allah Maha melihat, gak akan mudah berbuat maksiat. Pasti maksiat itu ketika lupa ke Allah. Langsung gak ada yang berani ngomong. Mumpung ingat. Tolong pastikan
Sambil belajar ilmu yang lain, jangan lupa ma'rifatullah, tauhidullah. Belajar mengenal Allah, minta ke Allah, ya Allah, saya ingin mengenalmu. Berikan saya guru orang-orang yang mengenalmu. Jarang kita minta itu, betul? Pelajaran sholat diajarkan Rasulullah SAW. Sholat 5 waktu ya, itu menjelang hijrah, waktu Isra Mi'raj. Padahal dakwah begitu lama di Mekah 13 tahun, tapi mengajari sholat 5 waktu di penghujung saat di Mekah. Pelajaran saum kapan? Di Madinah. Jadi yang lama di Mekah itu Rasulullah SAW memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yakin ke Allah. Ada perintah, sudah tidak banyak lagi, sami'na wa ata'na. Inilah salah satu masalah kita, banyak belajar agama tapi belum serius belajar mengenal Allah. Makanya tadi yang berubah banyak yang seragam, yang meningkat cicilan. Bu, Ibu tahu salah satu yang membuat ibu kurang bahagia? Ibu kebanyakan ingat suami. Seri, boleh ingat suami? Suami siapa? Dengerin Ibu. Boleh ingat suami? Boleh. Tapi kebanyakan ingat suami, hakul yakin ibu tidak akan tenang. Boleh ingat anak? Boleh. Kebanyakan ingat anak, pasti nggak tenang. Sama nih, Raden juga. Ustaz, salah satu penyebab Ustaz gelisah kebanyakan ingat istri, benar? Oh, tahu? Sama. Kenapa? Karena Allah tidak suka hati kita lebih banyak ingat kesalahan dia. Jadi harusnya bagaimana? Ingat suami langsung ingat Allah. Oh, ngapain juga ibu kebanyakan ingat suami, sedangkan suami ibu belum tentu ingat, belum tentu panjang umur. Siapa yang menciptakan ibu? Jawab yang mantap. Siapa, Bu? Yang menghidupkan ibu-ibu ini siapa? Yang ngasih rezeki selama ini siapa? Yang menutupi aib dosa mama ini siapa? Yang bisa mengampuninya siapa? Yang mencurahkan rahmat kasih sayang siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang ngasih husnul khotimah siapa? Yang punya surga siapa? Oh, nggak ada sepatah kata pun nyebut suami. Oh, ngapain kebanyakan ingat? Pak, Ya. ini mah kebanyakan ingat suami, jadi kebanyakan ingat istrinya stres. Ya, saya takut nanti kalau pulang waktu itu dia. Ingat istri, langsung ingat Allah. Ya Allah, saya terima amanah istri model ini. Gak boleh ngomong gitu, gak sopan. Kau sudah tahu karakter istri saya ya Rob, kata bapak. Udah sensi, bawel, salah melulu, daya ingatnya kuat, selalu mungkin yang lalu-lalu, gak ada habis-habisnya. Dikasih berapa saja habis. Saya terima ya, gak usah gitu jawabnya. Saya rindu ya Allah. Tolong ya Allah, ganti akhlak begitu. Bapak gembira sih dengan kata ganti ini. Ganti hatinya, jadi hati yang lembut. Kalau dengar tuh Pak,
Amin. Tapi jarang kita ingat Allah. Dua, wa yuqimuna sholat. Dengar, Bu, Pak, kalau ingin jadi ahli takwa, berikan perhatian khusus kepada sholat. Siapa yang memperhatikan sholat, Allah akan memperhatikannya. Siapa yang memperbagus sholat, Allah akan memperbagus dirinya. Siapa yang sholatnya berkualitas, hidupnya akan dibuat berkualitas. Mengapa? Karena sholat itu zikir yang paling penting, yang lengkap. Dalam keadaan wudu, menghadap kiblat, takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada Al-Fatihah, Ummul Quran, ada ayat Quran, ada ruku, ada sujud, ada doa lengkap di antara dua sujud. Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Saat paling dekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah ketika sujud. Maka orang takwa mesti rindu sujud, menikmati sujud, banyak sujud, karena inilah saat terdekat kita dengan Allah. Jelas? Kita kurang takwa kalau sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya bagus, kangen sholat, nunggu-nunggu waktu sholat. Orang yang sholatnya jelek, berat sholat, beban, baru juga duhur, udah asar lagi, cepet banget. Kenapa subuh jadi pagi begini? Ngomel. Orang yang sholatnya bagus, tumanina, menikmati setiap bacaan dan gerakan sholat. Orang yang kurang takwa, sholatnya gesit, gercep, gerak cepat, cetun, cepat tuntas maksudnya. Baru ngarang barusan. Orang yang sholatnya bagus, as-sholatu ala waktiha, nunggu waktu sholat, gembira waktu sholat. Orang yang sholatnya jelek, dilambat-lambat, ditunda-tunda. Ibu, udah waktunya sholat. Ini Pak lagi nunggu paket, sebentar lagi datang. Lebih sibuk nunggu paket daripada nunggu ampunan Allah. Orang yang sholatnya khusyuk, sholatnya itu penuh dengan ingat Allah. Wa aqimus sholat lidzikri. Orang yang sholatnya jelek, sudah cepat, dilambat-lambat, enggak ingat Allah. Allah, makan apa sih ini? Tapi kayaknya yang di online tadi bagus tuh baju. Allah, cuman harganya kurang pas. Sami Allahu liman. Tapi kan bisa dicicil katanya. Allah, uang mukanya dari mana ya? Allah, nanti aja minta sama suami. Ya benar ya Allah, jadi selesai aja. Sholat nggak ingat Allah. Orang yang sholatnya kurang bagus, malas ke masjid, malas jamaah. Orang yang sholatnya bagus, cinta masjid, cinta sholat jamaah, karena tahu itu adalah tempat dan amal yang dicintai Allah. Perbaiki sholatnya hadirin. Dikit-dikit sholat, sedih sholat, punya keinginan sholat. sholat,
Cemburu, sholat, sholat. Jengkel, sholat, sholat. Gak ada kerjaan. sholat, Kalau ibu, bapak senang sekali sholat, kalemlah masalah lah itu, cetek, gak ada apa-apa. Beneran. Masalah kita, sholat kita tidak berkualitas. Ngaku benar atau tepat? tepat, Kita asal-asal. Nauzubillah. 40 rakaat sehari ya. Tuh kan, ibu baru juga ngomong, nggak usah, ibu nggak usah. 17 fardu TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Bapak sudah tahu laki-laki yang jarang ke masjid disebut lelaki apa? Lelaki soleha? Bukan, itu LGBT. Lelaki pemalas. Jogging 10 km kuat, sepedahan 50 km kuat, ngantor ke Jakarta 45 km kuat, ke masjid 20 meter nggak kuat. Pasti pengen digotong oleh tetangga kan? Maunya di depan imam. Tahu siapa yang di depan imam? Tahajud, rawatib. Tadi berapa? 17. Rawatib jangan tinggal. Qobla subuh, ulangi. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, pada zuhur, ba'da maghrib, pada maghrib, ba'da isya. Ini sunnah muakkadah. Bisa 2, 10 atau duhur bisa 4. Sunnah. Kalau 10 aja udah 27. Tambah tahajud 11. 2 aja. 2 rakaat selesai doa khusus untuk doa untuk orang tua. 2 rakaat lagi khusus untuk keluarga. Mana aja duluan? 2 rakaat lagi khusus untuk diri, diampuni. Doa lagi 2 rakaat, doakan sanak saudara kaum mukminin mukminat Palestina. Tutup pikir, selesai. Cukup 2 rakaat aja. Satu tema ya. Itu tekniknya begitu. Sayang orang tua 2 rakaat. Sayang keluarga 2 rakaat. Sayang diri 2 rakaat, sayang umat Islam 2 rakaat. Tutup ini. Cukup 2 rakaat. 4 kali. Tuh kan udah malas ya, udah nggak usah. Sama aja doa. Ya udah, selesai. Hilang sendal, cetek. Hilang tahajud, musibah besar. Ketinggalan kereta, cetek. Ketinggalan sholat jamaah, musibah besar bagi ahli takwa. Telat makan, masalah. Telat tidur, masalah. Telat bayar cicilan, masalah. Telat sholat, sumber masalah. Kalau tidak ada ujur syar'i, sholat apa? Siap? ya, Yang benar hadirin, siap tidak? Kalau nggak siap nggak usah ngomong. Allah mendengarkan yang siap dan yang tidak. Maaf ya, selamanya begini nggak apa-apa, harus nggak apa-apa. Banyak orang yang anggap remeh sholat, padahal sholat itu imaduddin. Tiang ini roboh, masjid ini roboh, sholat roboh, agamanya roboh, hidupnya roboh. 3. Ini baru di Al-Baqarah ayat 3 saja. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah titipkan.
Paket, dengar ya Bu, Pak. Orang takwa mesti cinta sedekah. Rajin tahajud, rajin ke masjid, umroh, ngaji, pelit, macet. Nggak bisa. Kenapa? Santri boleh ngobrol, yang ngobrol berdiri dengan kaki sebelah, setuju? Di sini tidak ada larangan ngobrol. Tapi kalau mau nyoba ngobrol silakan, dipastikan berdiri dan kakinya diangkat satu. Ini dihukum? Oh enggak, bukan hukuman. Ini adalah pilihan. Kalau mau ngobrol ya berarti pilihannya mau ngangkat kaki. Di sini tidak ada kolam. Kalau di pesantren di Bandung ada kolam, Pak. Boleh ngobrol, yang ngobrol di kolam. Udah sederhana ya. Masuk dia ke sana. Kenapa Allah tidak suka kepada orang pelit? Al-Baqarah 268. Ulangi. Al-Baqarah 268. Nih ya, kenapa kalau bapak ibu pelit dibenci oleh Allah? Asyaitonu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakutimu, menjanjikan bagimu kefakiran. Jangan gede-gede dong sedekahnya, nanti habis uangnya. Besok gimana? Emang kamu kaya? Dikit aja sedekahnya. Susah loh cari uang, besok belum tentu ada. Dikit aja. Ditakut-takuti bakal berkurang, ditakut-takuti bakal miskin gara-gara sedekah. Wa ya'murukum bil fahsya. Apa fahsya? Fahsya itu perbuatan yang amat buruk menurut agama dan akal sehat. Perbuatan keji. Jadi orang pelit itu adalah orang yang keji. Nanti setan kalau buat kebaikan pelit, bayar zakat tidak mau, tapi untuk maksiat boros. Ada viral di media, saya tidak nyebut orang ya, dia itu tidak disebutkan. Seseorang yang diberi jabatan yang lagi di demo, rakyat dinaikkan pajaknya sampai 250 kali lipat. Ternyata ada viral, pejabat ini lagi nyawer ke penyanyi perempuan bukan mahram, penampilannya 50.000, 50, terus saja begitu. Memang begitu. Kalau orang sudah ketipu, untuk yang baik tidak mau, untuk yang buruk boros. Karena yang boros itu adalah ikhwan, saudaranya Setan. Saudaranya siapa? Setan. Saudaranya setan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah menjanjikan bagimu ampunan darinya dan limpahan karunia. Setan nakut-nakuti, si penipu nakut-nakuti dengan sesuatu yang pasti tidak terjadi. Allah menjanjikan dengan sesuatu yang pasti terjadi, ampunan dan limpahan karunia. Ampunan penting, hadirin. Dengar, kenapa orang tidak tersentuh api neraka? Karena apa? Karena ampunan Allah. Kenapa orang masuk surga? Kenapa? Karena Rahmat Allah. rahmat Allah. Nah, makin banyak pahala, maka kalau di surga makin tinggi derajat.
Jelas? Jadi orang yang bakhil, pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe adalah manusia keji, tidak disukai Allah. Orang takwa tidak mungkin pelit. Pertolongan Allah hanya datang kepada ahli takwa, di antaranya hatinya yakin, sholatnya diperbagus, dan cinta bersedekah. Baik harta, non harta. Tapi saya ini uangnya sedikit. Ali Imran 134. Ciri orang takwa lainnya, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, dalam segala keadaan. Ciri orang yang ahli sedekah, bisa nahan marah, mudah memaafkan. Gitu. Kenapa ini si ibu marah-marah dulu? Besar kemungkinan pelit. Jangan gitu kan gak marah lagi ya. Serius, orang yang senang sedekah udah dicabut oleh Allah egonya. Jadi senangnya lihat orang bahagia. Makanya urutan-urutan di surat Ali Imran 134 itu infak dulu, baru wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin. Urut-urutannya itu senang sedekah, menjadi lebih mudah menahan marah, lebih mudah memaafkan. Yang pendendam, yang mudah-mudah marah melulu, biasanya pelit. Dah segitu. Terima kasih mama, aki-aki dan nenek-nenek sekalian. Tuh kan tersinggung. Padahal itu doa panjang umur. Ada yang akan didiskusikan? Kalau mau tanya, ingat, jangan mempersulit orang lain. Itu aja. Baik, sambil bersedekah silakan kita masuk tanya jawab. Ceramah mah gak usah panjang. Yang paling penting apa? Apa? Yang paling penting Allah ridho. Kalau ridho, walaupun sepatah dua patah kata, insya Allah bermanfaat. Silakan. Nah, semua berdua ini bebas. Masya Allah, sambil nunggu. Ini daftar yang hadir. Majelis Aliyah Hasanah Kebajikan Madrasah. Maaf ya Pak ya, dimaafkan apa Bapak ya, itu madrasahnya. Emang besar-besar Aliyah, Bapak kelas berapa? Oh betul, maaf ya Bapak. Acungkan tangan Aliyah Kebajikan. Terima kasih deh. Oh, Masya Allah. Terima kasih. Anissa, mana Anissa ini perlu diabsen semua. Udah 25 grup nih hari ini. Anissa, tinggal 2. Sedang makan. Al-Hidayah Pondok Benda. Alhamdulillah. Ini banyak sekali ini. Hasaniyah, Miftahul Jannah, Al-Hakim, Binsi Depok, Al-Muhajirin, Al-Barkah, Nurul Falah. Alhamdulillah diwakili ini ya semua. Terima kasih. Orang tua santri hari ini datang juga kan? Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya sangat berterima kasih. Bismillah, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih, ada jasanya? Ada nggak? Acungkan tangan. Nggak ada ya? Ya suaranya aja ya, nggak apa-apa. Lanjut. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya bisa berada di sini. Alhamdulillah. Baik Kak, mau bertanya tentang ria sama wudhu. Tadi karena yang pertama kali pembukaan itu kalau kita dipuji itu enak dipuji atau dicaci. Yang saya tanyakan, kalau misalkan dipuji kan kita jadinya ujub. Nah, Tergantung. Ya. kalau misalkan nggak kita ya, misalkan Bukan saya. kita ibu aja. Iya. Gosip. Maaf ya, karena kalau kita jadi sepasang ya kan. Maaf ya bu. Ibu aja lah. Baik. Nah, untuk menghindari dari ujub itu sendiri seperti apa dan bedanya antara ria sama ujub itu seperti apa? Baik. Sudah cukup bu, itu udah banyak. Jazakallahu khair. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bu. Ini masukan buat semua ya. Ada saya, ada kami, ada kita. Itu agak beda ya. Kalau kami itu aja, saya nggak ikutan. Kalau kita, saya ke bawah. Untung aman pertanyaannya. Beberapa waktu yang lalu benar-benar bermasalah. Gimana ya kalau anak kita? Weh, apa? Saya jadi bapaknya. Astagfirullah. Beliau tidak bermaksud, tapi kan bisa jadi fitnah. Nah juga ada tuh mahasiswa nanya, bagaimana kalau kita bangun malam-malam? Apa lagi ini? Hati-hati, hadirin, hati-hati. Untuk ibu mah aman tadi. Pertanyaannya Ujub dan ria. maaf ya kalau sudah tua begini. Masih ingat ciri orang yang sudah tua belum? Ada berapa? 3. 1 mudah lupa. Nah yang kedua dan ketiga saya lupa. Astagfirullah, ya Allah ampun. Dicatat nih hadirin. Ini ngegoda aja si bapak. Ujub itu merasa diri. Contohnya iblis merasa diri lebih baik dari Adam. Ana khairu minhu. Saya lebih baik dari dia. Lebih jelas Pak gambarnya. Jadi dari tadi tuh Iya. film. Maaf ya Pak, saya yang salah. Tidak ada Allahnya. Ini ide saya, ini jerih payah saya, ini hasil perjuangan saya, ini pengorbanan saya. Kalau tidak ada saya nggak bisa. Itu ujub. Kalau ria adalah beramal dengan niat sibuk diperlihatkan ke orang lain supaya dirinya yang dipuji. Ini termasuk syirik. Syirik asghar sama syirik itu inna syirka la dzulmun azim. Tidak diterima amalnya. Kalau kita ibadah demi penilaian orang. Makanya orang-orang yang sibuk ingin dilihat dan dinilai orang lain hidupnya tidak bahagia. Bu, Ibu, Ya. mana yang bahaya bagi ibu-ibu? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Sama aja. Ria-ria juga. Yang paling bahaya ingin kelihatan solehah. Karena ibu akan menggunakan ibadah tapi niatnya supaya dipuji orang. Allah tidak suka.
Kalau wanita ingin kelihatan cantik, boleh? Jawab, boleh tidak? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu laki kelihatan cantik. Wanita kelihatan cantik boleh? Boleh. Untuk siapa? Suami. Suami siapa? Ah, santri sotama, enggak juga belum satu SMP. Ibu untuk kelihatan suami siapa? Kenapa para suami jangan lihat istrinya cantik di rumah ya Pak? Ke undangan dandan, ke pasar dandan, ke pengajian dandan, pulang dari undangan hati-hati Bu, capek hidup pengen dipuji orang. Terakhir, pertanyaan terakhir, sedekah itu apa aja? Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan yang ikhlas adalah Sedekah. sedekah. Senyum, Sedekah. sedekah. Jangan-jangan dari tadi saya kurang senyum. Senyum gak sih? Senyum tidak? Senyum itu sedekah. Bangun tidur lihat istri, Bu. Ibu juga. Oh, sambungi senyumnya. Bapak jangan lihat kotak infak. Beda. Senyum-senyum tetap masukin duit. Perkataan baik, sedekah. Di rumah pengen jadi ahli sedekah, bicara yang baik. Minta tolong dengan cara yang baik. Ibu, maaf, boleh tolong bapakku? Iya Pak, ada apa? Tolong ambilkan drum aspal di depan kelurahan. Emang sopan, tapi aspal. Nyapu, sedekah. Mungut sampah, sedekah. Menyingkirkan duri, penghalang jalan, sedekah. Ada orang yang tidak tahu jalan di mana ya pesantren Darul Tauhid. Oh, mari saya antar. Diantar, sedekah. Naik bis, lagi duduk, ada ibu-ibu hamil di dekat pintu. Bagaimana? Sedekah suruh duduk. Nih saya ngetes dulu nih. Kita udah duduk di kereta, di KRL atau apa. Tiba-tiba ada di sini kakek-kakek pegang. Lalu ibu-ibu di dekat pintu. Gimana Pak? Lelaki jawab. Pak, Suruh duduk. bapaknya suruh duduk sama bapak. Bapak berdiri atau mau tetap duduk? Berdiri. Bagus. Yang mana yang disuruh duduk? Ibu hamil. Yang hamil. Salah. Yang hamil itu mau turun. Astagfirullahaladzim. Ini saya udah lihat tutupnya. Astagfirullah, ya Allah, ampun ya Allah. Ini bergurau. Tetap dicatat Bapak. Tapi saya nggak bohong, itu cerita ya. Karena kalau bohong dosa. Jadi kebaikan apapun kalau diniatkan sedekah adalah kebaikan. Terima kasih Ibu Bapak yang baik. Nyapu sedekah bukan Bu? Sedekah. Beres-beres sedekah. Setiap kebaikan niatnya ikhlas, caranya benar, sedekah. Pasti dilihat oleh Allah. Apakah semua perbuatan disaksikan oleh Allah? Jawab. Ya. Adakah yang tersembunyi? Ya. Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada. Ada balasannya? Ada. Ada balasannya? Ada. Mungkinkah Allah tidak lihat? Mungkinkah Allah kelupaan membalas? Ya. Jawab. Ya. Mungkinkah ketukar? Tidak. Mungkinkah telat balasannya? Mungkinkah mengecewakan? Tidak. Hal jaza'u
Wa'atul ihsan. Ilal ihsan. Sudah, lakukan, lupakan. Lakukan, lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Jawab. Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita nunggu orang lain menghargai? Perlukah kita nunggu orang balas budi? Bagaimana kalau orang lupa kepada kebaikan kita? Biarin. Apa-apa, gak ada masalah. Bagaimana kalau orang tidak berterima kasih? Ya Imam. Ada masalah, itu bukan urusan kita. Bagaimana kalau orang tidak menghargai kebaikan kita? Tidak apa-apa. Biarin, Allah cukup bagi kita. Bagaimana kalau suami ibu kurang menghargai ibu? Betul. Terserah. Ya, beginilah hadirin. Hanya Allah yang bisa merubah ibu-ibu ini. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Terima kasih, jazakumullah khair. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai Allah yang maha agung, pemilik langit bumi yang maha baik, wahai yang maha menatap, yang maha mendengar, yang janji doa akan diijabah. Wahai Allah yang janji majlis ilmu, tempat Engkau mengampuni hamba-hambamu. Wahai Allah yang maha pengampun, ampunilah seluruh dosa kami. Ampuni selama ini kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni ya Allah, kami jarang sekali beramal dengan ikhlas. Hampir amal-amal kami hanya ingin dinilai makhlukmu. Ampuni ya Allah, kami jarang berbaik sangka kepadamu. Sering sekali kami kecewa atas takdirmu, padahal setiap takdirmu pasti yang terbaik. Ampuni kami jarang bersyukur, bahkan betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk maksiat. Astagfirullah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni ya Allah, sebusuk apapun hidup yang pernah kami lalui, sekelam apapun masa lalu kami, sekotor apapun tubuh kami ini, ampuni semua dosa kami kepada orang tua. Ampuni dosa kami kepada keluarga, kepada pendamping hidup, kepada anak-anak. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini jadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran. Ya Allah, karuniakan kepada kami nikmat dan khususnya salat. Jadikan kami menjadi orang-orang yang Kau muliakan dengan salat yang khusyuk. Cintakan kami kepada Al-Quran-Mu ya Allah. Mudahkan kami memahami dan mengamalkannya. Ya Allah, titipkan kepada kami rezeki yang halal berkah. Jadikan kami ahli sedekah ya Allah. Hadirkan kebaikan dimanapun kami hadir. Pilih kami ya Allah jadi jalan kebaikan bagi sebanyaknya makhluk-Mu. Jalan hidayah, jalan ilmu yang manfaat, jalan rezeki, jalan kebahagiaan, jalan terkaburnya doa. Ya Allah, lindungi kami dari perbuatan apapun yang merugikan makhluk-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabb, berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit ya Syafi'. Lepaskan dari lilitan hutang ya Ghani. Bukakan rezeki yang halal barokah ya Razak. Berikan kami lingkungan yang penuh kebaikan ya Arhamar Rahimin. Bukakan jalan keluar bagi yang dihimpit masalah ya Fattah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Sucikan, bersihkan jiwa kami ini. Engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Engkau pelindung dan pemelihara jiwa kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Tolonglah ya Allah, wahai yang maha mengetahui segalanya. Tolong ya Allah saudara-saudara kami yang teraniaya. Kau tahu semuanya ya Allah. Hanya Engkau yang menggenggam segala-galanya. Berikan kekuatan iman, ketenangan dan kemenangan atas kaum zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Besok kami